Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Dewi Ningrum dari Universitas Widya Dharma Klaten, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Video kali ini saya buat untuk memenuhi syarat nilai UAS saya, statistika, dari dosen Bapak Yuliana MPD. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan salah satu materi statistika, yaitu uji hipotesis beda rata dua populasi untuk kedua variasi sama tetapi diketahui. Nah, kali ini saya ingin membahas ada 3 persoalan. Yang pertama itu pengertian, yang kedua langkah pengujian hipotesis, yang ketiga itu cara menghitung uji hipotesis. Nah, untuk yang pertama, yaitu pengertian uji beda rata. Uji beda rata yaitu salah satu analisis data yang sering sekali dilakukan dalam penelitian yang ingin mengetahui permasalahan perbandingan dua perlakuan atau pengaruh dari suatu perlakuan yang dibandingkan dengan unit kontrol. Dinamakan uji beda rata ini karena parameter yang digunakan pada analisis statistikanya merupakan nilai rata-rata dari dua perlakuan. Nah, misalkan dua sampel acak independen masing-masing dengan ukuran N1 dan N2 ditarik dari populasi sebuah rata-rata mu1 dan mu2 dan variasi alfa 1 dan alfa 2. Nah, ini adalah rumus dari sebuah populasi dengan rata-rata tersebut. Nah, peubah acak mempunyai distribusi normal standar, maka N1 dan N2 cukup besar sehingga teorema limit guna central limit theorem berlaku. Tentu saja jika dua populasi tersebut berdistribusi normal, maka statistik di atas akan berdistribusi bahwa alfa 1 sama dengan alfa 2. Nah, maka statistikanya menjadi berikut ini. Nah, ini adalah statistikanya. Lalu ini ada dua statistik di atas menjadi dasar untuk pengembangan prosedur uji yang melibatkan dua rata-rata hipotesis 0 untuk selisih dua rata-rata bisa dituliskan sebagai berikut ini. H0 banding mu1 kurangi mu2 sama dengan D0. Nah, tentu saja hipotesis alternatifnya bisa berupa satu arah ataupun dua arah. Nah, ini ada hipotesisnya juga, kalian bisa melihatnya. Nah, jadi untuk hipotesis uji hipotesis dua rata-rata dengan variansinya diketahui, kita menghitungnya dengan nilai X1 dan X2, lalu menggunakan statistik uji berikut ini. Nah, ini adalah pengujian hipotesis rata-rata dua populasi untuk variasi sama dan diketahui. Seperti ini. Nah, ini langkah yang kedua ada poin langkah-langkah pengujian hipotesis uji beda rata. Nah, yang pertama ini harus menentukan hipotesis statistik yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Dalam statistika, hipotesis terdiri dari dua bentuk. Yang pertama, hipotesis satu arah, dan yang kedua, hipotesis dua arah. Nah, hipotesis satu arah ini disebut hipotesis satu arah jika hipotesis alternatif menunjukkan tanda kurang dari atau lebih dari. Hal ini dikarenakan si peneliti atau si perancang nantinya menginginkan sesuatu perubahan satu arah, misalnya apakah ada peningkatan, apakah ada terjadi penurunan, ataupun hal yang sebagainya. Hipotesis statistikanya itu seperti ini. Nah, untuk hipotesis dua sisi atau dua arah ini, jika hipotesis alternatif menunjukkan tanda
tidak sama dengan. Hal ini dikarenakan si peneliti nantinya ingin menginginkan suatu perbedaan, yaitu apakah perbedaan atau tidak, entah perbedaan peningkatan, penurunan, atau perbandingan, seperti itu. Nah, langkah-langkah pengujian hipotesis uji beda rata ini, langkah-langkah pengujian hipotesis uji beda rata yang kedua ini memiliki taraf berarti alfa. Taraf nyata adalah besarnya toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Nah, taraf ini berbentuk persen, umumnya 1%, 5%, dan 10%, atau bisa ditulis alfa 0,01, 0,05, seperti itu. Lalu yang ketiga, memilih uji statistik yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Kemudian dicari daerah kritisnya. Uji statistik yang digunakan dalam uji rata-rata uji Z ini adalah Z sama dengan X bar min mu 0 per alfa dibagi akar N. Yang diketahui Z itu adalah nilai hitung, X bar adalah rata-rata sampel, alfa adalah standar deviasi populasi atau simpangan baku, dan N adalah banyaknya sampel. Yang keempat, menghitung nilai statistik dari sampel berukuran N. Yang kelima, membuat kesimpulan atau penerimaan atau penolakan terhadap hipotesis tolak H0 bila statistik tersebut mempunyai nilai dalam di daerah kritis tersebut. Jika tidak, maka terima H0. Nah, daerah kritis adalah daerah yang digunakan pada pengambilan keputusan, yaitu sebagai dasar untuk menolak ataupun menerima H0 itu sendiri. Nah, daerah kritis uji satu arah ini adalah min Z alfa untuk H0 banding mu kurang dari mu 0 dan Z untuk H0 banding mu lebih dari mu 0. Nah, daerah kritis uji dua sisi atau dua arah ini adalah Z hitung lebih dari Z alfa per 2 dan Z lebih dari kurang Z alfa dibagi 2. Nah, ini ada contoh cara menghitung untuk uji hipotesis beda rata dua populasi untuk kedua variasi yang sudah diketahui. Nah, suatu penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode A akan meningkatkan rata-rata hasil belajar siswa paling sedikit 8 poin dibandingkan jika diterapkan pada metode B. Untuk pengujian kebenaran kesimpulan tersebut, seorang guru mengambil 2 kelas dengan dua kelas yang memiliki kemampuan akademik yang sama. Apabila kelas pertama terdiri dari 50 orang siswa, nah diterapkan metode A memiliki hasil rata-rata belajar 86,7 dengan simpangan baku 66,28, dan dari kelas kedua dengan siswa 50 orang diterapkan metode B memiliki rata-rata 77,8 dengan simpangan baku 5,61. Jika hasil belajar kedua kelas tersebut memenuhi asumsi distribusi normal, maka guru tersebut dapat mempercayai kesimpulan penelitian tersebut pada taraf nyata 0,05. Nah, kita bisa digarisbawahi, yaitu kita harus mencari atau menunjukkan bahwa penerapan A akan meningkatkan rata-rata hasil belajar pada siswa paling sedikit 8 poin dibandingkan jika diterapkan dalam metode B. Yuk kita pada pembahasan. Nah, yang pertama itu mencari hipotesis statistiknya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terdapat
H0 banding mu A min mu B sama dengan 8. Kenapa sama dengan 8? Karena tadi bisa dilihat paling sedikit 8 poin dibandingkan diterapkan pada metode B. Jadi kita menggunakan sama dengan seperti itu. Lalu yang B, taraf keberartian tadi kan sudah diketahui 0,05 taraf nyatanya. Lalu yang C, nilai statistik dari sampel berukuran NA atau NB itu sama dengan 50 orang. Nah, ini kan kelas kedua sampel atau kedua kelas tersebut memiliki siswa 50 orang. Jadi sama ya. Nah, untuk X bar A-nya juga sudah diketahui tadi 86,7, untuk X bar B-nya juga 77,8. Untuk alfa A-nya itu juga sudah diketahui, yaitu itu simpangan bakunya. Yang pertama dalam kelas A itu 6,28, yang B 5,61. Nah, ini ada rumus dari uji statistik tersebut. Nah, ini lalu karena sudah diketahui semua, kita bisa langsung masukkan angka-angkanya atau besarannya. Jadi kita bisa langsung menghitung. Nah, ini terdapat jawabannya 0,75756. Nah, ini kita bisa mencari pada tabel Z. Nah, saya ini memakai buku statistik pendidikan dari Nar Herianto DKK. Nah, di dalam buku ini kita bisa menggunakan tabel Z, yaitu pada halaman 6,6 seperti ini. Seperti ini tabelnya. Nanti kalian bisa buka atau buka di searching juga ada. Nah, kita harus mencari besarannya 0,756. Nah, itu dicari yang paling dekat di bagian tengahnya. Nah, itu menunjukkan Z 0,05 atau Z hitungnya sama dengan 1,645. Nah, dapat disimpulkan jadi daerah kritis dari hipotesis tersebut adalah 0,05. Z hitungnya yaitu lebih dari 0,05. Karena nilai Z hitungnya kurang dari 1,645, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pada metode A hanya memberikan peningkatan 8 poin dibandingkan metode B. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan metode A hanya memberikan peningkatan 8 poin. Jadi pas 8 poin. Dibandingkan penerapan pada metode B tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.